Kalimantan Utara. Mungkin sebagian orang pernah menjajakan kaki di sana. Kala provinsi ini masih bernaung di bawah Provinsi Kalimantan Timur. Namun tahukah kita, sejak tahun 2012 lalu, Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Nunukan, dan Malinau resmi berpisah dan membentuk provinsi baru bernama Kalimantan Utara. Wilayah bagian utara ini terus melakukan pembenahan dan terobosan dalam perencanaan lingkungan demi mewujudkan tata ruang terbuka hijau, guna menjadikan kota yang sehat dan ramah lingkungan. Untuk menunjang percepatan jalannya roda pemerintahan, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menetapkan Kabupaten Bulungan sebagai ibu kota provinsi. Saya sudah ada di Kota Tarakan, tepat di depan gerbang Bandara Internasional Juanda. Saya sudah mempersiapkan diri untuk keliling di beberapa kabupaten di Kalimantan Utara. Rasa penasaran saya menjelajahi provinsi termuda ini sangat tinggi. Langkah kaki saya pertama terpaut di Kota Tarakan. Kota yang berdiri di atas pulau ini merupakan gerbang utama menjelajahi Kalimantan Utara. Dari sini, transportasi antar daerah terjalin melalui udara dan perairan. Sebelum memulai perjalanan saya, tak lengkap rasanya jika tidak menyinggahi salah satu spot wisata terkenal di sini, yaitu kawasan konservasi mangrove Bekantan. Di tiketnya Mbak, berapa? 3.000. Terima kasih. Sejuk, teduh, dan rindang membuai damai tubuh. Seakan lupa kalau sekarang tengah berada di tengah kota. Ini adalah kawasan konservasi mangrove Bekantan. Dan ini merupakan objek wisata unggulan di Kota Tarakan. Di sini berbagai jenis tanaman pohon tumbuh di kawasan konservasi. Kalau kita beruntung, kita bisa ketemu nih bekantan. Sayang, waktu tidak berpihak pada saya, sehingga eksplorasi di Kota Tarakan terpaksa dipersingkat. Sebab Tanjung Selor sedang menanti untuk disinggahi. Menggunakan speedboat, perjalanan 2 jam ditemani riak ombak, hasil lalu lalang kendaraan air, sedikit memacu adrenalin. Keindahan terlihat saat melintasi laut lepas menuju Sungai Kayan. Tiba di pelabuhan Kayan 2 Tanjung Selor, saya langsung disambut dengan teriknya sengatan matahari. Sejenak melepas penat, saya pun langsung menuju tempat peristirahatan. Saatnya menjelajahi Bulungan.
Begitu tempat ini biasa disebut. Kota indah di tepi Sungai Kayang dengan infrastruktur kota yang mulai tertata rapi. Layaknya sebuah ibu kota provinsi. Pembangunan masih terasa di tiap sisi. Dan master plan pembangunan Kabupaten Bulungan terlihat megah saat dijabarkan lebih lanjut oleh Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara. Ini adalah maket dari pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang dibunyikan di dalam Undang-Undang 20 tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara itu. Ini adalah kawasan baru yang akan kita kembangkan untuk menjadi kota baru, khususnya pusat pemerintahan yang akan menjadi megasentrum bagi pembangunan di Kaltara. Sentra Ya, ya? nanti akan terhubung dengan sentrum-sentrum ibu kota Kabupaten Malinong, ibu kota Kabupaten Bulungan, ibu kota Kabupaten Tanah Tidung. Apa saja langkah yang dilakukan pemerintah daerah terhadap seluruh infrastruktur yang ada di sini? Ya, secara simultan kita bergerak cepat ya. Bagaimana latar belakang lahirnya Provinsi Kalimantan Utara yang brandednya itu adalah provinsi perbatasan. Kita punya garis perbatasan itu 1000 km lebih ya. Dan itu merupakan beranda depan negara sehingga di dalam percepatan kebijakan pembangunan Kalimantan Utara itu menjadi sebuah prioritas, yaitu bagaimana membuka keterisolasian tadi melalui pembangunan infrastruktur yang sudah barang tentu sangat relevan dengan kebijakan pembangunan negara melalui nawacita yang ketiga ini, sekaligus dengan itu secara sangat relevan untuk mendeskrip bagaimana nawacita ketiga membangun Indonesia dari pinggiran itu kita jabarkan di Provinsi Kalimantan Utara ini. Ya. Mendengar penjelasan dari Bapak Sekprov membuat saya ingin menggali lagi tentang Kaltara. Nah, ini dia kantor gubernurnya. Gedungnya sih masih kelihatan lama, tapi lihat dulu dong pembangunan di belakangnya. Melalui jalur darat, saya bertolak menuju pantai Tanah Kuning. Namun sayang, akses menuju lokasi tersebut masih minim. Banyaknya jalan berlubang, jalan pengerasan, ditambah dengan tidak adanya rambu penunjuk jalan dan penerangan, sempat membuat saya bingung. Setelah 3 jam berkendara dari ibu kota Provinsi Kalimantan Utara, akhirnya saya sampai juga di pantai Tanah Kuning. Kalau gitu saya sudah nggak sabar untuk bisa menikmati hari libur saya di sini. Ayo. Saat menikmati panorama pantai, tak sengaja bertemu dengan beberapa orang dari Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi Kalimantan Utara. Ada apa ya mereka di sini? Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Saya Ayu. Saya Freddy, Pak. Saya Ayu, Pak. Ya. Lagi pada apa ini, Pak? Lagi Seru survei, banget. lagi survei pelabuhan, Mbak. Oh, lagi survei. Iya. Di sini lokasinya, Pak ya? Rencana lokasinya di sini. Rencana pelabuhan. Pelabuhan ini seperti apa sih, Pak? Kalau boleh tahu? Kalau itu perencanaan kami tuh pelabuhan di sini tuh bisa dibilang pelabuhan yang bertaraf internasional. Internasional Ya, ya? semua kapal bisa nyandar di sini.
mau GT berapapun dia bisa sandar. Seperti itu. Iya. Kenapa dipilihnya di sini, Pak? Karena di sini lokasinya itu langsung laut bebas, kemudian akses untuk ke Kalimantan Timur lebih dekat. Oh, seperti itu. Ya, dia kan bersebelahan dengan Berau. Oh. Jadi mungkin pada saat kita bangun pelabuhan ini, bukan cuma Kalimantan Utara aja yang bisa memanfaatkan, tetapi itu dari Berau bisa juga. Karena gitu, ya. Ya udah kalau gitu terima kasih atas informasinya, Terima Pak. kasih, Mbak. Selesai berbincang, saatnya terjun menikmati hangatnya air laut. Sejauh mata memandang terlihat mahakarya yang mempesona. Air laut yang kebiruan menyatu dengan warna langit dengan gugusan awan menghiasinya. Hamparan pasir putih nan bersih serta pesona alamnya begitu indah melengkapi tampilan pantai indah nan perawan. Tak disangka, lokasi ini akan berubah menjadi jalur utama transportasi Kalimantan Utara ke depannya. Surprise, surprise, couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Usai bersenang-senang di pantai, saat kembali ke kota, kendaraan yang saya tumpangi melewati sebuah tugu telur pecah. Putri Lemlai Suri. Masyarakat kota biasa menyebutnya sebagai tugu telur pecah. Di sini punya banyak banget cerita. Berawal dari berburunya seorang pemimpin Dayakupan, yaitu Kuanyi, di sebuah hutan. Namun, tidak seekor binatang pun yang diperolehnya. Kemudian, ia menemukan seruas bambu batu dan sebutir telur di atas tunggul kayu cemlai. Dari bambu itu, keluar seorang anak laki-laki dan ketika telur itu pecah, keluar pula seorang anak perempuan. Kedua anak itu dipelihara oleh Kuanyi dan istri, karena dianggap sebagai karunia para dewa. Ketika keduanya dewasa, maka diberi nama Jawari dan Lemlai Suri. Kemudian, mereka berdua dikawinkan oleh Kuanyi dan istri. Tapi saya nggak afdol dong kalau nggak mengabadikan momen terakhir saya sebelum melanjutkan ke kabupaten lainnya di Kalimantan Utara. Kalau gitu aku narsis dulu ya. Oke, narsis dulu dong. Bulungan tereksplorasi, kini Malinau menanti. Malinau yang terlihat masih asri memiliki kesejukan berbalut alam yang masih mempesona. Bahkan, kabupaten ini dijuluki sebagai paru-parunya dunia. Luas Kabupaten Malinau mencakup 52% wilayah Kalimantan Utara. Untuk menuju Malinau, selain jalur perairan, bisa juga menggunakan pesawat kecil dari Kota Tarakan. Suasana keramaian kota sangat berbeda saat saya tiba di sini. Sepi, tak banyak riuh, namun menyimpan berjuta keelokan budaya.
1 jam dari pusat pemerintahan, sampailah juga saya di Desa Adat Setulang. Di belakang saya ini adalah Lamin, dan Lamin ini biasanya dijadikan tempat berbagai acara adat di Kabupaten Malinau. Tampak anak-anak Desa Setulang berpakaian adat lengkap menyambut kedatangan saya. Menikmati alunan musik berpadu gemulai gerak tubuh penari cilik membuat saya serasa terhipnotis. Lunglai lengan tangan ke kiri dan ke kanan, dibalut lentiknya jemari menggenggam bulu burung enggang dalam tarian selamat datang, menjadi magnet tersendiri bagi yang menyaksikannya. Penari pria berbusana perang dengan tameng dan mandau menghentakkan kaki serta beradu tameng, menambah keperkasaan dalam tarian perang. Rangkaian gadis-gadis belia dengan busana dari kulit pohon berwarna coklat menambah hasanah tarian yang tersaji. Cantik, natural, dan makin menegaskan bahwa akar budaya masih tertanam di negeri Pertiwi bagian utara ini. Indahnya hidup ini saat cantiknya gerak tari melengkapi paparan hangat mentari sore hari. Malinau, indah nan berkilau. Meski raga sedikit lelah, namun perjalanan kali ini saya lanjutkan menuju Kabupaten Tanah Tidung. Dan sebagian besar wilayah kabupaten yang merupakan hasil proses pemekaran dari induk Kabupaten Bulungan ini masih berupa hutan belantara dan kawasan budidaya kehutanan yang kewenangan pengelolaannya masih di tangan pemerintah pusat. Sebuah kendaraan tua menjadi moda transportasi saya ke sana. Mobil dengan kecepatan seadanya bergerak melewati jalan pengerasan menembus hutan belantara. Mungkin beberapa tahun ke depan hutan ini akan disulap menjadi tatanan kota. Tapi sebelumnya saya narsis dulu ya. Tiba di gerbang kota, saya disuguhkan pemandangan yang berbeda. Tak disangka, di balik hutan yang rindang tersembunyi sebuah kota kecil yang tengah berkembang. Di tengah kesederhanaan kondisi Kabupaten Tanah Tidung, pemerintah menggiatkan semua sektor untuk mempercepat pembenahan dan pemerataan semua lapisan masyarakat. Keadaan kota yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kemacetan, serta keramahan masyarakat lokalnya membuat saya nyaman berada di sini. Setelah kurang lebih dari 2 jam saya menempuh melalui jalur darat dari Kabupaten Malinau dan akhirnya saya berada di Kabupaten Tanah Tidung. Kabupaten ini menyimpan sejuta pesona keindahan alam dan yang pastinya budayanya sangat kental dan kearifan masyarakat lokalnya.
Sayangnya, saya hanya singgah sesaat. Speedboat yang saya tumpangi sudah menanti untuk menghantarkan saya kembali ke Tarakan. Dari sana perjalanan akan berlanjut ke Kabupaten Nunukan. Tengkayu, ini merupakan pelabuhan perairan utama yang ada di Kota Tarakan. Pelabuhan ini juga bisa menghubungkan kita ke beberapa kabupaten yang ada di Kalimantan Utara ini, termasuk ibu kota provinsi Kabupaten Bulungan. Pelabuhan ini juga bisa dikatakan sebagai pelabuhan internasional. Melalui pelabuhan ini juga kita bisa mengakses jalur ke negara tetangga Malaysia. Selamat siang, Pelabuhan Tengkayu. Dari sini kami melaju. Dua jam di speedboat tak saya sia-siakan dengan berdiam diri. Terpaan angin laut ke wajah terasa segar menghampiri. Sampailah saya di Pelabuhan Lim Hijung. Pelabuhan ini merupakan dermaga pos lintas batas laut. Perjalanan ke perbatasan negara merupakan pengalaman yang paling tidak terlupakan bagi saya. Karena visi dari Kabupaten Nunukan itu adalah terwujudnya masyarakat Nunukan yang aman, damai, bermoral, demokratis, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing sebagai beranda terdepan NKRI. Seperti halnya masyarakat sejahtera, keramahan diperlihatkan oleh masyarakat Nunukan kala saya menyambangi alun-alun kota Nunukan. Dan satu hal yang penting, di sini ada bekas peninggalan zaman perang pahlawan yang bertempur kala itu. Infrastruktur bangunan yang rapi dan menunjang membuat kota kecil ini semakin cantik. Tak ingin menyia-nyiakan waktu, sore harinya saya bergegas menuju sebuah desa penghasil budidaya rumput laut. Namun, sebelum ke sana, mampir sejenak ke Pantai Icing. Basuhan ombak ringan membasahi pasir. Lurus di depan mata, namun sedikit tertutup kabut, saya bisa melihat batas negara. Dan Tanjung Harapan. Ternyata memang benar, limpahan hasil laut jika diolah dengan baik dapat meningkatkan pundi-pundi perekonomian masyarakat. Ya, orang bilang tanah kita tanah surga. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Limpahan alam ditawarkan di negeri ini. Salah satunya adalah Nunukan, kabupaten penghasil budidaya rumput laut terbesar di sini. Dan mata pencaharian warga setempat sebagai petani rumput laut. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan
Kelurahan Tanjung Harapan merupakan salah satu daerah penghasil terbesar rumput laut di Kabupaten Nunukan. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bukan lautan, hanya kolam susu. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, saya pun ikut bergabung dengan para ibu-ibu mengaitkan rumput laut muda ke benang jala yang berfungsi sebagai pakan bibit agar dapat mengembangkan rumput laut. Dirimu bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Cause you're a sky full of stars. Tak lengkap rasanya jika kenunukan tidak singgah ke Pulau Sebatik. Pulau yang terbelah kepemilikannya antara Indonesia dan Malaysia. Cause you're a sky, cause you're a sky. Udara segar serta ombak yang tenang melengkapi keindahan atmosfer pagi Nunukan. Saat saya melangkahkan kaki menaiki perahu tradisional menuju Sebatik. Tiba di Sebatik, ternyata masih harus berkendara lagi menuju pusat keramaian. Perjalanan cukup melelahkan, dengan jalan yang berkelok, berlubang, dan naik turun bukit. 1 jam kemudian, tibalah saya di Sungai Nyamuk. Untuk menghapus rasa lelah, saya menyempatkan diri berbelanja panganan ringan. Ada yang berbeda saat berbelanja di sini. Ya, uang kembalian yang saya terima menggunakan ringgit. Pakai ringgit, Mbak? Iya. Dikembalinya pakai ringgit. Terasa sejenak tegak karus. Belanja 2 singgit. Di serial animasi terkenal negara tetangga. Selepas rasa penat hilang, saya melanjutkan perjalanan ke pos pengamanan pelayanan terpadu Pelabuhan Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Utara. Sekarang saya sudah berada di pos pelayanan terpadu Pelabuhan Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kalimantan Utara. Dan dari sini kita bisa melihat negara tetangga kita, negeri jiran Malaysia. Hanya butuh waktu sekitar 20 menit, kita langsung bisa menuju negara Malaysia. Sayang, pelabuhan ini tidak digunakan lagi sebagai jalur transportasi utama menuju negeri jiran. Pelabuhan ini hanya melayani rute antar kabupaten kota menggunakan kapal kecil. Dan operasional pengangkutan perbatasan sudah menggunakan peri besar dan langsung dari pelabuhan di Nunukan. Tetapi, masyarakat sekitar masih diizinkan menggunakan pelabuhan ini sebagai jalur utama transportasi logistik harian. Saya kagum dan bangga
but you don't Di sini, di ujung utara batas negara, when you get di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk ibu kota, rasa kebangsaan dan nasionalisme masih dijunjung but tinggi. you can't sleep, stuck in reverse. Di sini, Tears come sang Dwi Warna tegak berdiri, berkibar kokoh tak tertandingi. Menghiasi langit biru, menandakan bahwa harga diri bangsa tetap terjaga. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Di akhir perjalanan saya, pertanyaan saya sampaikan ke hadapan pihak terkait, yaitu Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi Kalimantan Utara. Akses utama menuju Kalimantan Utara ini adalah melalui darat dan juga laut kan Pak ya. Bagaimana sih dengan akses jalur daratnya sendiri untuk menuju ke sini Pak? Kalau darat itu udah lancar dari Samarinda sampai ke Tanjung Selor, udah bagus jalannya, cuma ada sedikit yang mungkin masih rusak, tapi sudah tidak ada permasalahan lagi karena udah masuk di ruas APBN semua. Oh jadi seperti itu. Dan untuk udara udah lancar lewat Tarakan, dan ada pesawat juga ke sini, ada speed juga kan. Jadi ada 3 untuk ibu kota Tanjung Selor, ada 3 akses bisa dilewatin kan, darat, laut, dan udara gitu. Kalau untuk kendala-kendalanya sendiri ada nggak sih Pak? Kalau dalam perhubungan tuh banyak, karena kita masih untuk menghubungkan dengan perbatasan itu masih sulit, pembangunan jalan belum bisa tembus karena kondisi geografisnya juga ada masalah hutan lindung, sehingga kita belum bisa tembus. Nah, yang di perbatasan cuma bisa ditembus dengan pesawat udara. Dan infrastrukturnya sendiri Pak, untuk target jangka menengah, jangka pendek, dan juga jangka panjangnya itu seperti apa dari Dinas Perhubungan? Di Dinas Perhubungan. Jangka pendek itu adalah cuma kita memperbaiki pelayanan kepada masyarakat di dermaga, di bandara kan gitu kan. Jangka menengahnya kita mungkin akan membangun infrastruktur perhubungan seperti perpanjangan bandara seperti yang kita ini. Ya ini akan diperpanjang jadi 2.500 untuk jangka panjang, untuk jangka pendeknya jadi 1.600. Untuk yang lainnya juga kita akan bangun pelabuhan Pesawan di Tanjung Selor, itu untuk jangka menengah. Untuk jangka panjangnya kita akan bangun pelabuhan internasional di Tanah Kuning Mangkupadi sana. Jadi sebagai ibu kota provinsi itu standarnya adalah 4D. 4D itu ada 2.500 minimal. 2.500 dengan lebar 45 meter. Untuk Tarakan juga akan dibangun satu runway baru rencananya. Jadi yang runway sekarang tuh ada jadikan taxiway. Nah Pak, kan dengan jarak juga waktu tempuh yang juga sulit kan itu juga mempengaruhi akses komunikasi juga yang ada di sini ya Pak ya? Jelas ada. Di sini komunikasi menggunakan serat optik gitu kan dari Samarinda ke sini. Nah ini kendalanya itu sering putus. Karena sering hilang sinyal apa ya? Kabelnya yang sering putus gitu kan, ada durasinya itu hampir 300 kali setahun. Dan untuk yang di perbatasan akan dibangun 40 BTS oleh kerjasama Kominfo dengan kita, dengan juga provider. Pak, kira-kira harapan Bapak untuk pembangunan infrastruktur ke depannya itu seperti apa?
Kita berharap semua bisa lancar, perpanjangan bandara bisa terrealisasi, pelabuhan juga bisa terbangun, masyarakat bisa terlayani, orang enak nanti ke Kalimantan Utara kan, pulang pergi juga lancar. Kita kalau ini sudah jadi bandara yang panjang, kita berharap Tanjung Selor bisa langsung Balikpapan dan keluar bebas gitu kan, tidak lewat Indonesia Tarakan, Balikpapan, tidak banyak transit lagi. Itulah harapan kita kan. Yang penting diutamakan adalah segi pelayanan dan juga keamanan untuk masyarakat ya Pak ya. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dibutuhkan peran serta dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena tidak mungkin bayi yang baru terlahir bisa langsung berlari.